Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ya, di video kali ini gue akan berbicara terkait dengan jadi di pertandingan pertama antara Belanda menghadapi Poland. Belanda menang, dan yang menarik adalah mantan striker dari Manchester United ini kan mencetak gol, Wout Weghorst. Gol yang menurut gue juga bagus, dan banyak juga jurnalis ataupun pundit menilai ini gol yang bagus ya, dari finishing dan juga dari prosesnya. Nah, lalu ada banyak pendapat, beberapa sih, yaitu adalah wah, ini gimana kalau Wout Weghorst ditarik lagi ke Manchester United. By the way, Sobat Football United, ini gue bikin videonya di salah satu jalan yang bisa dilihat ya. Ini dihias oranye banget. Ini disebut bahkan jalan paling oranye di Belanda, dimana memang satu area mungkin ya. Ini betul-betul semua di oranye, bahkan tembok-temboknya oranye semua ya. Di atasnya juga pun demikian, ada banyak pernak-pernik di atas, bisa dilihat spanduk, lalu juga ada jersey, ada macam-macam. Oke, sambil jalan gue akan berbicara terkait dengan bagaimana Wout Weghorst, apakah ke Manchester United atau tidak. Jadi memang Manchester United ini pertama harus dilihat memang butuh striker, ya kan? Butuh striker karena tidak bisa hanya dengan Rasmus Højlund, harus ada pemain lain. Ada dua opsi di sana, apakah klub akan mendatangkan misalnya striker muda atau striker berpengalaman. Striker muda biasanya harganya mahal, gajinya pun juga cenderung agak tinggi, apalagi kalau pemainnya adalah pemain-pemain besar. Dan Manchester United sendiri menurut gue memang skenarionya tetap akan mengandalkan Rasmus Højlund. Bahkan Rasmus Højlund ini tetap akan juga diproyeksi misalnya sebagai striker utama untuk jangka pendek, menengah, dan mungkin juga jangka panjang. Ada beberapa nama tentu saja yang dikaitkan dengan Manchester United, misalnya Benjamin Sesko, tapi gagal ya. Benjamin Sesko lebih memilih untuk tetap stay di Red Bull Leipzig, dan menurut gua pun pastinya harganya juga tinggi di sana. Lalu ada juga beberapa nama lah yang dikaitkan, tapi menurut gua peluangnya masih akan sangat tergantung dengan budget, dan budget inilah menurut gua yang menjadi tantangan bagi Manchester United. Manchester United ada financial fair play misalnya, lalu harus juga memperhatikan profit misalnya ya dari klub ini juga akan sangat dipertimbangkan. Sementara Manchester United juga masih akan sangat tergantung dari penjualan pemainnya, dan melihat juga ada beberapa posisi yang harus diperkuat. Misalnya di musim panas nanti, back tengah, gelandang tengah ini juga dinilai sebagai posisi yang harus diperkuat. Dan sekali lagi ini juga sangat berkaitan dengan budget, tapi intinya tetap harus melakukan penguatan, harus mendatangkan pemain baru. Nah, balik lagi bagaimana dengan Wout Weghorst ya. Wout Weghorst musim lalu bermain di Hoffenheim. Statusnya masih status pemain pinjaman dari Burnley ya, karena nampaknya dia tidak happy bermain di Burnley. Sebelumnya dia sempat dipinjamkan ke Turki, ke Besiktas, lalu Manchester United meminjam dari Besiktas hanya setengah musim. Prestasi dari sisi gol tentu saja tidak istimewa, karena di Premier League misalnya Wout Weghorst ini gagal untuk mencetak gol di Carabao kalau tidak salah ya, correct me if I'm wrong. Dia mencetak 2 gol kalau nggak salah, satu lagi di Europa League. Artinya memang dari sisi kontribusi gol tidak maksimal, sehingga sangat wajar juga misalnya kalau ada beberapa pendapat yang mengatakan oke, Wout Weghorst merupakan peminjaman yang gagal, sebut saja demikian ya, atau dikatakan seperti itu. Tapi menurut gue ada hal yang menurut gue ini bisa dilihat ya, luar biasa, jalannya oranye semua. Tapi di sisi lain juga ada hal positif menurut gue, dimana gue suka attitude ya dari pemain ini. Dia selalu memberikan segalanya di atas lapangan, dia bekerja keras ya, dan itu juga ditunjukkan di tim nasional Belanda. Ketika dia misalnya di Piala Dunia Qatar bukan menjadi pilihan utama,
tapi dia tetap bermain dengan sepenuh hati, tetap bekerja keras. Gol menghadapi Argentina luar biasa ya, di saat-saat akhir ini menunjukkan bahwasannya memang dia punya karakter yang kuat. Pertandingan menghadapi Poland pun juga demikian, walaupun tampil sebagai pemain pengganti, tapi dia tetap ingin memberikan kontribusi, dia tetap ingin kerja keras di sana. Dan ketika tampil di Manchester United pun juga demikian, gue melihat pemain ini etos kerjanya sangat bagus. Dia juga memiliki karakter yang bagus, mental yang bagus, banyak hal positif. Yang sayangnya memang belum bisa tertuang dengan kontribusi berupa gol, katakanlah demikian ya, di atas lapangan. Bagaimana misalnya Erik ten Hag yang meminta Wout Weghorst untuk bermain agak sedikit lebih ke tengah dengan banyak melakukan pergerakan, itu dilakukan dengan bagus menurut gue. Salah satu pertandingan yang ketika dia memainkan peran tersebut dan dimainkan dengan bagus, gue ingat ketika Manchester United ini tandang ke Camp Nou misalnya yang menghadapi Barcelona, tampil fantastis secara kolektif, bahkan mampu menahan imbang ya kan, tuan rumah Barcelona, sehingga kontribusinya ada di dalam permainan. Tapi sekali lagi dari sisi kontribusi mencetak gol, menurut gue memang, gue sepakat sih kalau memang itu dianggap sebagai hal yang kurang atau tidak maksimal. Tapi juga harus dilihat misalnya kenapa kok bisa seperti itu. Mungkin masa atau periode timing waktu di mana dia datang setelah Piala Dunia, lalu juga hanya setengah musim ya, situasi skuad pun juga pincang, masih musim pertama dari Erik ten Hag. Ada beberapa hal yang mungkin Wout Weghorst ini butuh waktu yang lebih panjang, butuh adaptasi yang lebih luas lagi. Itu bisa jadi salah satu faktor menurut gua. Sehingga kalau seandainya, pertanyaan yang menariknya adalah menurut gua, kalau seandainya Wout Weghorst datang lalu memiliki katakanlah pre-season yang utuh dengan Manchester United, akankah kekurangan-kekurangan kesepahaman misalnya ya, lalu juga sistem permainan yang kalau gue bilang sih ketika dia datang di musim lalu, di setengah musim itu belum ada hal yang pakem untuk Wout Weghorst, karena ada beberapa posisi ataupun permainan ya, sistem permainan dia yang berganti-ganti juga nih di Manchester United. Akankah dengan hal yang lebih pasti misalnya, maka permainannya juga akan lebih bagus, yang berujung mungkin kontribusinya juga bisa jadi akan lebih bagus. Di situ pertanyaannya kan menurut gue. Ya dari situ sih gue melihat mungkin ya, sekali lagi mungkin bisa menjadi salah satu opsi. Di samping harga mungkin tidak terlalu tinggi, gaji juga tidak terlalu tinggi, lalu ya dia memiliki karakter yang bagus juga. Maksud gue begini, jelas ya Manchester United ini kan ingin untuk mendatangkan pemain backup Rasmus Højlund, pemain yang memang tidak menghalangi begitu ya perkembangan dari Rasmus Højlund, pemain yang tidak masalah ketika harus banyak tampil dari bangku cadangan misalnya, hal-hal seperti itu. Dan gue melihat sekali lagi ya, ini kan terkait juga dengan karakter, dengan mental, dengan penerimaan ya dengan situasi. Dan gue melihat dia punya pengalaman gitu loh dengan situasi seperti ini, Wout Weghorst, sehingga ya ini dilihat sebagai salah satu sisi plus. Hanya saja sekali lagi ya, akankah manajemen baru dari Manchester United misalnya sepakat untuk mendatangkan Wout Weghorst lagi? Di situ pertanyaan. Tapi bagaimana nih menurut Sobat Football United? Karena ya nama-nama yang beredar, kalau nama-nama itu terlalu mahal misalnya, menurut gue peluangnya tidak besar. Di sisi lain, kalau melihat striker yang berpengalaman dengan harga yang tidak tinggi, tapi punya misalnya kemampuan ya, dan juga kesepahaman dengan peran nanti di Manchester United itu sendiri, ini juga tidak mudah untuk dicari. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Nama Wout Weghorst ini silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.